pemirsa, senang sekali kali ini saya Tika Hamzah bisa menjumpai Anda kembali di channel PCNU Sidoarjo. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya masih berada di studio kantor berita PCNU Sidoarjo. Dan di studio saat ini saya juga tidak sendiri. Sebelum saya nanti mengajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber, nah saya ingin menyapa juga karena kali ini saya ditemani oleh Ketua Lakbesda PCNU Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan tetap semangat ini. Semangat. Alhamdulillah. Baik. Semua harus semangat. Harus ya. Dan sehat. Dan harus sehat itu yang penting ya. Dan juga seluruh pemirsa ini kita doakan juga semua agar sehat semua kita. Amin. Kita sehat juga ya? Masih sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Iya itu dia. Iya. Kita kedatangan tamu dari mana ini Mbak Tika? Nah ini tamu kita yang spesial juga karena beliau berdua ini adalah ketua dan juga sekretaris dari PC ISNU Sidoarjo. Ya. ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Jadi orang top ini. Oh iya benar sekali. Kalau nggak sarjana nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Saya saja nggak bisa masuk ISNU. Oh iya? Iya, karena saya ketua Lakbesda. Oh gitu. Udah sendiri ya. Ada sendiri, nggak boleh merangkap. Tidak boleh merangkap. Tapi ISNU itu memang badan otonom yang secara keseluruhan anggota dan pengurusnya adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi kesarjanaan, dan tentu kualitasnya luar biasa. Oke deh, baik, langsung aja ya kita perkenalkan narasumber kita yang pertama bersama dengan Dr. Salehuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Sehat, Jadi ya? sehat. Pak Dokter. Pak Dokter nih ya, gimana nih ya? Oke itu loh. ISNU Sarjana gitu ya. Ikatan Sarjana. Bisa mencapai dokter berarti sudah S-nya berapa? Sudah 3. Oke, baik. Nah, dok, ini pertama kali main ke studio Lakbesda ya? Ya, kalau ke PCNU sering, tapi belakangan ini baru. Baru hari ini ya, alhamdulillah bisa mampir juga ke studio kita. Baik, nah menemani Dr. Salehuddin juga kita bersama dengan Ibu Dewi Rahmawati SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cantik sekali ya kelihatannya. Enggak kelihatannya saja. Tapi kayaknya memang cantik. Tadi saya sudah ketemu beliau. Ya, Bu Dewi ini tadi terima kasih menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk bisa mampir juga nih ke studio kami. Kami juga terima kasih sudah diundang di sini. Alhamdulillah, ini silaturahmi akhirnya ya. Baik, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan tema kita kali ini adalah ISNU Sidoarjo, gagasan dan aksi pemberdayaan umat. Nah, ini kita boleh ngobrol-ngobrol dulu dengan Dokter dan juga Bu Dewi. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya, pemberdayaan umat terutama yang sudah dilakukan oleh ISNU sendiri. Ini boleh diceritakan apa saja nih Dokter? Ya, terima kasih Mbak Tika dan Mas Idam. Alhamdulillah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang berdiri atau dikukuhkan sejak tahun 2008 di Sidoarjo ini, kita sudah melakukan berbagai hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mencerdaskan sesuai dengan moto ISNU Sidoarjo, yakni memberdayakan dan mencerdaskan umat. Ya, dari berbagai langkah ini kita memetakan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi keumatan. Kita lihat bahwa di Sidoarjo ini kan sebenarnya banyak potensi yang belum banyak dikembangkan. Kita juga melihat bahwa Sidoarjo adalah kota UKM yang tentunya ini perlu banyak dielaborasi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Saya kira ini. Mohon maaf, kemarin ada kegiatan yang sempat kita monitor. Ya. Kegiatan ISNU itu membagikan rombong usaha. Ya. Kalau tidak salah ini.
Nah, itu kalau tidak salah berarti benar deh. Ya, betul. Terima kasih. Ternyata apa yang dilakukan oleh ISNU ini ternyata menjadi perhatian juga tidak hanya dari teman-teman di PCNU, tapi juga dari PW ISNU Jawa Timur. Karena ini menjadi mungkin kali pertama kita lakukan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian rombong. Nah, ini sejatinya salah satu saja kegiatan ISNU dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Kenapa? Ya, memang itu tadi bahwa kita harus melihat fakta bahwa di Sidoarjo ini masyarakat ekonomi juga ekonomi menengah ke bawah juga masih tinggi juga. Ya meskipun dibanding dengan kabupaten lain Sidoarjo masih bisa bersaing lah. Tapi dalam artian kalau angka kemiskinan yang menurut Badan Pusat Statistik kalau tidak salah 116%, ya 116.000. Nah, dari persentasenya yaitu sekitar 5,32%, artinya bahwa di Sidoarjo ini masih ada angka kemiskinan yang harus mendapatkan perhatian. Baik, nah pemirsa, berikut kita coba lihat dulu. Ini ada beberapa foto-foto tentang kegiatan pembagian rombong yang sudah dilakukan oleh PCS ISNU Sidoarjo. Nah, ini tadi kita sudah lihat bersama ya. Itu adalah cuplikan foto-foto terkait kegiatan pembagian rombong. Tapi dokter, itu kalau untuk rombong-rombong sendiri yang dibagikan itu ada berapa sih sebetulnya? Insya Allah kita tahun ini membagi berapa Bu Dewi? 5 rombong. 5 rombong ya Bu Dewi ya. Sementara yang sudah terdistribusi 4 rombong. 4 rombong. Tinggal 1 yang masih proses produksi. Oke, baik. Itu untuk usaha apa saja sih sebetulnya, Bu Dewi? Usaha untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan rombong-rombong tersebut. Beberapa rombong itu memang sangat dibutuhkan oleh kita janda-janda ya Pak ya. Ya, ini melalui beberapa proses. Prosesnya juga agak rumit karena banyak pengajuan, tapi kita harus memilih. Ya, itu untuk usaha apa ya? Usaha beberapa itu makanan, Pak. Mayoritas makanan. Sementara pentol, cilok itu. Iya, pentol, cilok, terus apa? Mie ayam, bakso, iya. Gorengan. Diberikan cuma-cuma. Iya, kami berikan cuma-cuma. Ya sifatnya gini, kita tidak memberi, tapi ini kan sifatnya binaan kan? Oh, binaan. Jadi ini menjadi hak pakai sebenarnya. Kita tidak mau rombong ini kemudian karena mungkin usahanya gak jalan kemudian dijual. Kita tidak ingin. Makanya saya benar-benar nyeleksi. Kira-kira sasarannya ini benar-benar punya niat yang kuat enggak untuk berusaha. Dan alhamdulillah ternyata mereka rata-rata sudah ada yang sudah 3 tahun ini selama ini jualan ketan itu di meja saja, di meja di depan perumahan. Kemudian dimonitor oleh teman-teman Lasisnu yang ada di tingkat ranting dan juga kecamatan, kemudian dilaporkan ke saya tidak lanjuti dan kita survei, kemudian kita berikan rombong itu. Jadi konsepnya itu pembina dari kelompok binaan gitu ya. Iya, kelompok. Jadi nggak dilepas begitu saja setelah diberikan bantuan. Jadi bukan sekedar memberi tapi konsepnya pembinaan. Iya. Nah itu dari 4 rombong yang sudah dibagikan itu dari wilayah mana saja itu Bu? Itu ada dari Jabon, dari Wonoayu, Taman, terus Candi. Iya. Itu jauh-jauh loh itu. Jauh-jauh. Antara beda kecamatan itu. Iya. Karena memang dari satu kecamatan itu ada beberapa yang mengajukan. Itu bukan kita sendiri, tapi kita punya channel jadi teman-teman dari mana saja. Bekerja sama dengan badan otonomi yang lain ya Pak ya. Iya. Pokoknya ada yang Lasisnu, ada yang memang teman-teman Banom juga. Pokoknya yang penting rombong ini benar-benar sesuai sasaran.
Tapi dokter itu sebetulnya kalau dari dasar-dasar pemikiran sendiri dengan kegiatan bagi-bagi rambut itu apa sih sebetulnya? Ya, ISNU ini kan kumpulan kaum sarjana, kaum intelek yang diwadahi dalam sebuah organisasi namanya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Selama ini atau sebelum ISNU hadir, ini kan para cendekiawan NU itu kan terbelah kemana-mana, terpencar kemana-mana, lalu kemudian diwadahi dengan organisasi yang namanya ISNU ini. Nah, tentu yang namanya sarjana MU itu kan punya kiprah di berbagai lini. Salah satunya ada bidang ekonomi. Nah, kita ingin teman-teman yang ahli di bidang perekonomian ini dimaksimalkan potensinya untuk memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat Nahdlatul Ulama yang bawah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Mengapa ISNU memilih segmen kelompok masyarakat lapis bawah ini ya. Untuk melakukan pembinaan ekonomi? Ya, kita tahu bahwa selama ini Nahdlatul Ulama itu kan lebih banyak ngopeni masyarakat yang ada di level bawah itu kan pengajian, istighosa, kajian-kajian keagamaan. Nah, sementara segmentasi dalam hal ekonomi ini belum banyak digarap. Belum tersentuh gitu ya. ISNU sempat waktu kami dialog dengan ketua PCNO, kami juga mendapatkan tantangan dari ketua PCNO Yai Mas Gun agar sasaran yang ada di Sidoarjo ini tolong dioptimalkan, yaitu satu pertanian, kemudian perekonomian. Nah, kita saat ini masih garap yang dari sisi perekonomiannya. Khusus memang sasarannya kelompok masyarakat di lapis bawah. Iya, betul, di lapis bawah. Ada juga sih menengah. Menengah ini kita jadikan sebagai model. Contoh misalnya yang ada di Sukodono itu teman-teman PAC Sukodono itu sudah punya tim UKM yang kuat. Yeah. Mereka juga sudah sering tampil di UMKM Dinas Koperasi. Nah, artinya bahwa ternyata potensi sarjana di bidang perekonomian dan kewirausahaan ini cukup besar. Ya, tapi begini Pak Dokter. Ya. Sidoarjo ini kan daerah industri. Ya. Tingkat pertumbuhan ekonominya luar biasa tinggi sebenarnya. Ya. Perdagangan tumbuh luar biasa, perumahan tumbuh luar biasa. Ya. Kalau dilihat dari pendapatan daerah, Sidoarjo ini sudah sangat tinggi sekali. Nah, ini kan jadi pertanyaan ini. Ya. Saya minimal secara pribadi. Kalau tingkat pertumbuhan ekonomi daerah itu tinggi, ini kan biasanya korelasinya dengan tingkat pendapatan masyarakat kan tinggi. Ya. Tuh. Nah, apa betul ini di Sidoarjo ini masih banyak kelompok masyarakat miskin ini kan gitu loh. Kayaknya bertolak-belakang. Nah itu, jangan-jangan itu ini misalkan, jangan-jangan salah sasaran. Benar. Oh di Sidoarjo ini makmur semua. Gitu. Saya tidak bicara wacana ya. Kita buka-buka file data di BPS itu memang Sidoarjo ini meskipun dari tahun kemarin menurun dari 18 sekitar 6%, sekarang ini angka kemiskinan di Sidoarjo di data Pusat Statistik 2019 ini sekitar 5,32%. Nah, ya menurun kemiskinannya. Kemiskinan menurun. Nah, otomatis kalau bicara persentase, ya mayoritasnya kan orang NU, kan gitu. Mayoritas orang NU. Kalau masyarakat Sidoarjo yang mayoritas NU ini diberdayakan secara ekonomi, saya yakin nanti akan semakin kuat. NU tidak hanya secara jamaah tapi juga jamiah. Bagaimana loyalitas warga Nahdliyin kepada organisasi ini benar-benar terjaga. Tapi sasaran program ISNU ini apakah keluarga-keluarga yang relatif tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap itu, atau acak saja program dari ISNU ini? Ya kita petakan, Ya, ada yang baru merangkak tapi memang dia sudah punya berbagai usaha. Nah, otomatis dia berarti punya usaha yang kuat dan dia ini memang benar-benar memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Bahkan dia ini kurang diperhatikan secara pribadi. Makanya saya ingin membantu secara ekonomi. Ini salah satu kasus bahwa ternyata orang ini aktivis yang dulunya sangat
aktif di organisasi NU, kemudian ada sesuatu yang kemudian ini kalau tidak ditarik lagi, emang ini orang-orang potensial. Tapi konsepnya dengan memberi bantuan rombong, Ya. itu kan artinya menciptakan alat-alat produksi ya bagi mereka untuk menghasilkan income kan gitu ya. Betul, ya. Apa selama ini mereka tidak bekerja? Tidak Ada, punya penghasilan? sudah ya. Sudah Mungkin bekerja. dari yang tahu yang di Iya. mana itu Jadi daerah yang Kembangan di itu ya. Kembangan itu beliaunya ini sudah bekerja jualan kue. Itu kalau jam 2 malam beliaunya itu ambil kue di pasar Sumpul. Pasar Kembang. Pasar Kembang. Pasar Kembang Surabaya. Surabaya. Ya, Iya. untuk dijual kuenya itu di Sompot Driorejo. Driorejo. Perbatasan antara Driorejo sama Mojokerto ya. Ya, Gresik. Gresik ya, Gresik. Nah, di situ. Karena beliau sekarang sudah mulai agak sepuh, kemarin sempat kita tawari dan ini menarik, saya katakan menarik kenapa? Awal kita menyatakan beliau yang akan mendapat rombong, itu memilih rombong mana yang dibutuhkan. Dapat 3 hari telepon saya lagi, Bu, ngapunten, apa bisa saya ganti rombongnya? Kenapa Ibu? Saya tadinya maunya jualan mie ayam, sekarang jual mie ayam sama bakso. Oke, enggak apa-apa, kita setujui ya Pak. Ya. Setelah kita kirim ke sana, ternyata ada 2 orang janda yang ada di sana. Yeah, Ini menarik Pak. Karena apa? Beliau yang non sewu notabene susah ya, Anaknya apa namanya, agak punya 2 anak berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. Iya. Dengan tidak ada suami, beliau bekerja seperti itu mulai malam sampai siang. Iya. Usia berapa Bu? Apa? Usianya? Usianya sekitar 50 tahun. Iya. Terus ternyata di sana ada 2 orang. Terus saya kami diceritain, maaf Bu, kemarin kenapa saya harus mengganti rombong yang tadinya cuma mie ayam jadi mie ayam bakso? Karena tetangga saya ini kehilangan pekerjaan. Beliau juga janda dan punya anak kecil. Jadi jualan 2 orang. Jualan 2 orang. Iya. Saya sampai menangis waktu Iya, itu. iya. Ya Allah, orang yang sudah hidup seperti ini masih memikirkan orang lain. Tapi Kehilangan pekerjaan itu karena apa ya? Apakah dampak dari COVID? Tadinya beliau itu ikut orang jual bakso, gitu. Terus setelah itu ya apa namanya, pengusaha baksonya ini tutup karena ada musibah, tutup sehingga dia sudah tidak bekerja lagi. Sama temannya ini tadi yang kami beri rombong itu ditolong dengan paruan rombong itu. Oh, Jadi yang satu iya. pakai mie, Iya. yang satu pakai bakso. Saya juga Oh, baru iya. ketika waktu menyerahkan itu. Iya. Oh, ini ada ibu-ibu kok tiba-tiba datang yang kan saya datang ke rumah yang pertama itu yang memang mengajukan itu. Tiba-tiba ada ibu lagi yang datang. Saya pikir ini yang membantu atau si APR wong kira ya begitu. Ternyata memang itu yang partnernya. jadi paruan. Paruan itu. Dan ternyata selama ini sebelum kita bantu rombong itu Pak ya, jualan mie ayamnya itu meja ditaruh depan rumah yang hanya 1 meter mungkin ya Pak ya, jarak antara pintu dengan tanah itu ya, di lantainya itu 1 meter, diberi meja ukuran 30 cm lebarnya, 1 meter, dikasih kompor, panci sama ini ada fotonya ya Pak nanti. Iya, ada fotonya nanti. Tapi Pak Dokter juga Bu Dewi, apakah ada perubahan kemajuan pendapatan mereka secara signifikan setelah diberi bantuan ini? Iya, masih 2 minggu Ini ya. kan masih 2 minggu. Masih 2 minggu, tapi saya intens sama ibu yang tadi yang jualan itu bagaimana kabarnya, bagaimana apakah alhamdulillah karena ada dua tadinya mie ayam jadi sekarang ya. ada bakso ada bakso juga, Kalau akhirnya banyak yang dalam 2 minggu ini, mohon maaf ini, tepat 5 ya, masih 5 rombong sasaran ya, ini 4 ya, Yang tersebar masih 4 rombong. 4 ya, 4 sasaran binaan ini. Sudah berapa kali mengunjungi kembali Bu? Kak saya 2 kali yang di itu, karena ya sekalian jalan pulang saya. Dan memang saya kok tertarik sama Tapi kalau beliau. pembinaan itu memang harus
secara intensif, Iya. dilakukan pendampingan terus-menerus Betul, ya. sampai mungkin secara kemandirian meningkat, income-nya meningkat, ukuran kesejahteraan itu kadang-kadang kan diukur dari income itu ya. Ya, kalau dalam teori agamanya kan asalnya mustaqim menjadi muzaki. Nah itu. Ya, kita dorong sampai bagaimana mereka itu bisa menjadi muzaki. Itu. Saya kembali ini Iya. di Sidoarjo ini, sejauh mana ISNU memetakan titik-titik wilayah-wilayah yang ya rata-rata ya Ya. tingkat kebutuhan masyarakat gitu, atau masyarakat yang pendapatannya relatif rendah itu seberapa besar sebenarnya di Sidoarjo ini tingkat kalau kita menyebut angka kemiskinan. Iya. Kalau dilihat dari kecamatan memang masih sangat mudah ya kalau kecamatan ya, tapi kalau tingkat desa ini yang ternyata luar biasa. Saya kemarin ke Krembangan itu, masya Allah, ini ternyata masih Sidoarjo. Itu ujung masya Allah, itu masuknya sampai barat, ternyata bukan barat, itu ke utara, jadi arahnya ke barat tapi arahnya ke utara. Artinya gini, ternyata di masyarakat Sidoarjo yang perbatasan ini memang masih belum banyak disentuh, Mas. Kalau dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan mereka rata-rata, kalau dari sisi pendapatan rata-rata, otomatis kita harus mengacu kepada pendapat dari BPS tadi. Kalau pendapatan sekilas saja kan kelihatan lah dari rumahnya, dari kondisi kampungnya atau tempat tinggal, itu kan bisa dilihat sekilas saja. Kalau saya sih gini, melihat kawasan saya sendiri di daerah mana Taman, yang mungkin berbeda ya dengan yang ada di daerah sisir yang ada di mana daerah Tabak, yang sangat berbeda. Kalau di daerah perkotaan yang perbatasan ke Surabaya itu memang saya melihat dari si penampilan tempat tinggal masih cukup lumayan ya. Bukan kategori yang mendapatkan yang kategori IDP atau desa tertinggal, tidak. Tapi dari si pendapatan memang mereka yang penting bagaimana bisa menyambung hidup. Nah, saya kira ini yang masih banyak kita. Masih banyak di situ. Iya, masih banyak. Dan itu meningkatkah setelah adanya wabah pandemi ini? Betul. Ini sangat meningkat. Iya. Dan ini yang menjadi latar belakang pemikiran teman-teman ISNU ya untuk membidik sasaran pemberdayaan ekonomi. Iya. Nah, tapi ini kalau kita ngobrolin tentang kegiatan seperti ini adalah hal positif yang dilakukan begitu. Apakah nanti ada rencana program ini nanti akan berlanjut kah? Atau mungkin juga dengan segmen yang nanti akan lebih luas lagi? Kalau harapan saya ISNU makin luas ya kabupaten. Iya. Itu kalau harapan saya. Ini nggak tahu lagi kalau Bu Dewi dan juga Dokter gimana? Gini ya, sebenarnya kita fokus ke pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat. Ini sejak 2015 kita sudah pernah melakukan workshop kepala desa untuk 5 tahun yang lalu. 2015 ya, sebelum saya rotasi ke saya. Jadi waktu Dr. Dayat ketua yang sebelum saya itu sudah pernah melakukan workshop anggaran desa yang itu memang segmentasinya adalah masyarakat pedesaan. Nah, ini yang kemudian menjadi lanjutan saya untuk bisa melanjutkan program yang sudah berjalan itu. Nah, ketika anggaran desa di Sidoarjo ini sudah turun, tapi kita belum lihat kan sejauh mana desa-desa yang sudah mendapatkan gelontoran miliaran itu bisa menjadi desa yang makmur, yang sejahtera, yang mandiri. Ini belum saya temukan. Ya, karena itu kita berupaya dengan teman-teman yang ada di ISNU, terutama mereka yang bergerak di bidang pendampingan desa. Nah, ini arahnya ke sana, Mas Idam. Jadi selain secara individual, kita juga perlu mengembangkan secara komunal, yaitu ke masyarakat desa. Kita ingin, harapan saya adalah ada titik-titik sentral yang bisa menjadi pilot, menjadi model seperti apa sih budaya ekonomi rakyatan itu. Dan itu harus berbasis desa itu. Dan aksi pemberian rombong itu titik awal bagian dari itu dari pemikiran besar ini tadi. Iya, betul. Salah satunya itu.
artinya memang sasaran dari teman-teman ISNU dalam pemberdayaan ekonomi ini menyusuri untuk menemukan kelompok-kelompok atau orang-orang yang secara ekonomi memang di bawah. Betul, itu yang kita inginkan. Ini ada selama 2 minggu ini ada rencana ke depan? Insya Allah dalam 1 bulan mungkin ya setelah kita berikan ini, teman-teman saya kumpulkan juga yang teman-teman ISNU, kita ajak keliling ya, gitu ya. Kita ajak keliling mendatangi silaturahim ke warga yang sudah kita berikan rombong tadi. Itu ada rencana seperti itu. Jadi nanti itu ada masukan ya, kayak seperti kemarin yang bakso sama mie ayam itu sempat saya datangi, saya beri masukan tentang pertama kebersihan masaknya, bahannya juga. Yang kedua rasa, ya mungkin rasa saya sama rasa yang lain beda ya. Nanti saya diajak, saya bisa ngetes nanti memberikan masukan rasa kurang apa. Itu menurut saya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah ke sana, terus Bu minta tolong nanti kebersihannya bagaimana, ya terus cara menyajikannya bagaimana. Jadi itu kan bisa ketika seseorang itu jualan dengan keadaan yang bersih, ya mengingat beliau kan punya 2 anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kan kadang masyarakat ada sesuatu ya, jadi kita berikan masukan, Bu minta tolong ya kebersihannya seperti ini, seperti ini juga rasanya bagaimana kalau seperti ini, penampilannya juga, gitu. Pokoknya komplit didampingi. Ya, terus cara ini juga bagaimana menghitung laba gitu. Jadi sarjana ekonomi. Iya. Jadi sarjana ekonomi. Ekonomi pendidikan. Tapi saya sekarang lagi di pendidikan. Tapi kan sedikit banyak memberikan masukan kepada beliau bagaimana uang yang sebesar ini nanti bisa mendapat laba yang cukup ya untuk keseharian beliau. Intinya ada edukasi, ada transfer pengetahuan, bagaimana mengelola usaha yang cepat untuk mendatangkan keuntungan gitu ya. Tapi dengan cara yang halal ya. Dan bisa mengatur manajemen dengan baik ya. Itu tadi kurang 1 rombong, rencananya kapan Bu Dewi? Insya Allah dalam minggu ini. Ya. Itu untuk yang di Candi ya Pak. Candi ya. Jualan cilok ya sudah ada. Jadi ini sosis ya. Jadi macam-macam Mas Idam. Ada yang jualan gorengan dengan es, ada yang jualan kentang, ada yang jualan tadi mie ayam sama bakso, terus ada yang ngomong itu apa? Mie ayam. Terus satunya tadi sosis itu yang baru. Jadi modelnya rombongnya juga beda-beda. Makanya kita tidak ingin rombong meskipun besar, tapi kalau tidak manfaatkan eman, karena dia tidak ahli di bidang perbaksoan, tapi kita beri rombong bakso mubazir. Nah itu seringkali program pemberdayaan bantuan itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman ISNU ini mesti survei dulu ya, mengkaji dulu ya. Mengkaji. Jadi tadi pertama memang apa yang mau dijadikan basis usahanya. Yang kedua sejauh mana ikhtiar yang bersangkutan di dalam berusaha itu penting. Terus satu lagi, jangan sampai meninggalkan identitas ke-NU-annya. Itu kan. Tidak boleh hilang gitu ya. Ya, terakhir Dr. Soleh ini karena saya di kode tadi, durasi gitu katanya. Dr. Soleh mungkin terakhir, apa sih harapan ISNU ke depan? Ya, saya berharap ISNU di Sidoarjo ini semakin memberikan manfaat untuk masyarakat dan umumnya, dan khususnya adalah warga NU di Sidoarjo. Bu Dewi ingin tambahkan mungkin? Tidak hanya di bidang ekonomi saja ya Pak, karena kita juga kan banyak ahli-ahli, ada yang pendidikan, kesehatan, kita banyak kesehatan ya Pak ya. Nanti kita akan bikin segmen. Insya Allah program kita selanjutnya ya Pak Soleh. Kita mau ada acara
bincang santai Iya. anggota ISNU itu dampak dari pandemi ini dilihat secara ekonomi, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Insya Allah akan. Jadi semua ahli-ahli yang di ISNU ini nanti akan bicara di sana. Saya mau tanya terakhir boleh ya? Terakhir karena ketua ya saya. Harus ngalah sama ketua. Harus ngalah. Silakan. Di 4 bulan terakhir ke depan ini sebelum Desember ini, Iya. ISNU mau nambah berapa rombong bantuan lagi? Ini kalau Mas Idam mengizinkan berapapun saya terima. Sudah banyak yang Sudah banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri. Tidak hanya rombong, insya Allah kita akan mungkin mesin jahit ya. Mesin jahit banyak. Mesin jahit itu atau mesin obras gitu ya. Ya mudah-mudahan ISNU makin mampu menyentuh lapis masyarakat di bawah, mampu memberdayakan mereka secara ekonomi. Saya berharap ada semacam workshop lah, nggak tahu tempat apa namanya, kayak balai latihan kerja atau lab apa, ya itu nanti tujuannya adalah untuk memberikan skill-skill. Semoga berhasil. Mudah-mudahan. Semoga berhasil. Baik, ini seru sekali perbincangannya. Tapi memang kita nanti akan adakan sesi lainnya lagi, pembahasan lainnya nanti bareng dengan sahabat-sahabat kita dari ISNU begitu ya. Nah, bagaimana kita harus akhiri dulu untuk perbincangannya. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi dan juga Dr. Soleh. Mudah-mudahan harapan-harapannya bisa terwujud. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman di ISNU Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gus Idam, bagaimana? Kita sudah berbincang seru kali ini. Teman-teman ISNU ini banyak gudangnya narasumber. Ya. Jadi kita tunggu tema berikutnya. Dan yang jelas ini tentang untuk pemirsa yang selalu setia mengikuti video-video yang kita hadirkan atau yang kami hadirkan di channel PCNU Sidoarjo. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga subscribe juga yang terpenting ya. Dan klik lonceng notifikasi. Lonceng notifikasi dan jangan lupa untuk di-share juga, gitu ya, memberikan manfaat, informasi yang bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat. Karena channel kita ini sangat informatif, membuka cakrawala, dan yang paling penting memberdayakan. Memberdayakan, termasuk salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh ISNU ini ya. Dan juga ditunggu ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga untuk kader-kader lainnya. Betul. Yang ada di PCNU Sidoarjo. Yang punya gagasan-gagasan besar. Gagasan-gagasan besar ya. Baik, Gus Idam, terima kasih sudah menemani pada saya kesempatan kali sangat ini. senang dan merasa terhormat mendampingi Mbak Tika. Terima kasih. Baiklah pemirsa, waktunya kami undur diri dulu bersama dengan Ketua Lakpesda PCNU Sidoarjo, Bapak Muhammad Idam Kholik atau Gus Idam. Dan saya Tika Amsar harus pamit dulu, sampai jumpa di video lainnya. Allahumma fiqh al-aqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.